Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erica Sofia Safitri dengan NPM akhir 128. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Jadi, apa sih kertas kerja konsolidasi? Jadi, kertas kerja konsolidasi itu mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasi dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut itu adalah merupakan perusahaan tunggal. Jadi, dia tuh digabungin akun-akunnya supaya lebih ringkas dan supaya terlihat seakan-akan perusahaan itu adalah perusahaan tunggal. Nah, setelah itu, apa sih ayat jurnal eliminasi? Ayat jurnal ini tuh digunain dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan yang dikonsolidasi untuk mencerminkan angka yang muncul jika semua perusahaan yang secara legal terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Oke, next. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesaat sebelum dan setelah akuisisi kepemilikan penuh. Nah, itu adalah contoh dari laporan keuangan. Yang sebelah kiri itu laporan posisi keuangan sebelum kombinasi bisnis, dan yang sebelah kanan itu adalah laporan posisi keuangan setelah kombinasi bisnis. Perlakuan selisih positif. Nah, ada beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Yang pertama itu, kesalahan atau penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Jika ada kesalahan, itu harus langsung dilakukan koreksi di pembukuan anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Yang kedua, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih atau anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Nah, jika aset dan liabilitas langsung direvaluasi dalam pembukuan anak perusahaan, maka tidak ada lagi bagian selisih yang terkait. Akan tetapi, jika aset dan liabilitas tidak direvaluasi dalam pembukuan anak perusahaan, maka itu diperlukan ayat jurnal untuk merevaluasi aset tersebut dan mengalokasikan selisih dalam kertas kerja konsolidasi tiap kali laporan keuangan konsolidasi yang disusun selama hasil terkait masih dimiliki. Yang ketiga itu adalah keberadaan goodwill. Nah, pada saat suatu perusahaan membeli anak perusahaan, pada harga di atas total nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi, tambahan pembayaran tersebut biasanya diperlakukan sebagai pembayaran untuk kemampuan laba lebih tinggi perusahaan yang diakuisisi, yang disebut dengan goodwill. Oleh karena itu, setelah hasil anak perusahaan yang dapat diidentifikasi adalah dinyatakan pada nilai wajar, sisa selisih debit akan dialokasikan sebagai goodwill. Next. Laba bersih konsolidasi. Nah, ketika anak perusahaan dimiliki seluruhnya oleh induk perusahaan, semua laba induk dan anak perusahaannya menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Jika satu atau lebih anak perusahaan konsolidasi itu tidak dimiliki sepenuhnya, porsi dari laba bersih konsolidasi itu diakui oleh kepentingan pengendali. Nah, jadi kalau misalnya dimiliki penuh, itu menjadi haknya pemegang saham. Akan tetapi, jika tidak dimiliki sepenuhnya, itu menjadi kepentingan non-pengendali. Contoh format kertas kerja konsolidasi komprehensif 3 bagian. Itu ada yang bagian laporan laba rugi, bagian laporan saldo laba, dan bagian laporan posisi keuangan.
Lalu ada saldo laba konsolidasi. Saldo laba konsolidasi itu apa sih? Jadi, dia adalah bagian dari laba yang tidak didistribusikan oleh perusahaan, yang dikonsolidasi, yang dimiliki oleh pemegang saham induk. Saldo laba konsolidasi pada akhir periode sama dengan saldo laba konsolidasi awal ditambah laba bersih yang disebabkan oleh kepentingan dan pengendali dikurangi dengan dividen yang diumumkan oleh induk perusahaan. Next. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi 100% kepemilikan dibeli pada nilai buku. Jadi, di tahun awal kepemilikan itu kita mencatatnya investasi pada saham PT Anak pada kas itu untuk mencatat pembelian saham ke PT Anak kita yang akan diakuisisi. Nah, yang kedua itu ada jurnal untuk mencatat pendapatan dan dividen dari PT Anak menggunakan metode ekuitas. Dengan jurnalnya itu, kas pada investasi pada saham PT Anak. Itu untuk mencatat dividen dari PT Anak. Setelah itu, ada jurnal investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan. Itu untuk mencatat pendapatan menggunakan metode ekuitas. Next. Kertas kerja konsolidasi tahun awal kepemilikan. Jadi di tahun awal itu mencatatnya itu seperti ini. Pendapatan dari anak perusahaan pada dividen yang diumumkan dan investasi pada saham PT Anak. Itu untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Nah, jurnal untuk mengeliminasi saldo investasi awal itu saham biasa PT Anak, saldo laba 1 Januari pada investasi pada saham PT Anak. Setelah itu, di tahun kedua kepemilikan dan tahun-tahun setelahnya, itu kita mencatat dividen dari PT Anak. Jurnalnya itu kas pada investasi pada saham PT Anak, dan untuk mencatat pendapatan dengan metode ekuitas, kita menggunakan jurnal investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan. Setelah itu, kita juga mencatat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Jurnalnya itu, pendapatan dari anak perusahaan pada dividen yang diumumkan dan investasi pada saham PT Anak. Lalu, kita juga membuat ayat jurnal untuk mengeliminasi saldo awal akun investasi dan akun ekuitas pemegang saham dari anak perusahaan, yaitu jurnalnya saham biasa PT Anak, saldo laba 1 Januari pada investasi pada saham PT Anak. Next. Konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan 100% dan diakuisisi lebih besar dari nilai buku. Nah, untuk ayat jurnal induk perusahaannya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu untuk mencatat dividen dari PT Anak. Kita menggunakan jurnal investasi pada saham PT Anak pada kas dan wesel bayar. Jurnal kedua, kas pada investasi pada saham PT Anak itu untuk mencatat dividen dari PT Anak juga. Nah, yang ketiga, investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan itu untuk mencatat pendapatan metode ekuitas. Nah, ada juga ayat jurnal tambahan untuk mengakui penghapus bukuan selisih. Ada 2 jurnal. Yang pertama itu pendapatan dari anak perusahaan pada investasi pada saham PT Anak itu untuk menyesuaikan laba atas selisih yang terkait pada persediaan yang telah terjual. Jurnal kedua itu untuk mengamortisasi selisih yang terkait pada bangunan dan peralatan. Jurnalnya yaitu pendapatan dari anak perusahaan pada investasi pada saham PT Anak. Next. Kertas kerja konsolidasi tahun kombinasi bisnis. Ada 5 jurnal.
Yang pertama itu, untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, itu jurnalnya pendapatan dari anak perusahaan pada dividen yang diumumkan dan investasi pada saham PT Anak. Lalu ada saham biasa PT Anak, saldo laba 1 Januari, selisih pada investasi pada saham PT Anak. Yang ketiga, jurnal untuk mengalokasikan selisih awal, itu ada beban pokok penjualan, tanah, bangunan, dan peralatan goodwill pada selisih. Lalu, yang keempat itu ada beban penyusutan, akumulasi penyusutan, itu untuk mengamortisasi selisih yang terkait dengan bangunan dan peralatan. Nah, yang terakhir itu jurnal untuk penurunan goodwill untuk penurunan nilai. Jurnalnya itu kerugian penurunan nilai goodwill pada goodwill. Next. Tahun kedua kepemilikan. Jadi di tahun kedua kepemilikan itu kita mencatat 3 jurnal. Nah, jurnalnya itu untuk mencatat dividen dari PT Anak itu sama aja seperti tahun sebelumnya. Untuk mencatat pendapatan metode ekuitas itu juga masih sama. Serta mengamortisasi selisih yang terkait pada bangunan dan peralatan itu juga masih sama. Setelah itu ada kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah kombinasi bisnis. Nah, untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, jurnalnya itu pendapatan dari anak perusahaan pada dividen yang diumumkan dan investasi pada saham PT Anak. Setelah itu, untuk mengeliminasi saldo awal investasi, itu menggunakan saham biasa PT Anak, saldo laba 1 Januari, selisih pada investasi pada saham PT Anak. Terus, untuk kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah kombinasi bisnis, untuk mengalokasikan selisih dan juga mengamortisasi selisih, itu jurnalnya masih sama dengan tahun sebelumnya. Setelah itu, utang usaha dan piutang antar perusahaan. Jurnalnya itu utang dagang pada piutang dagang. Ini untuk menghapus utang piutang antar perusahaan. Jadi, kesimpulan dari materi bab 4 ini adalah konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh ini bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan satu entitas ekonomi secara menyeluruh atau seakan-akan disebut sebagai perusahaan tunggal. Seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak perusahaan itu digabung dengan perusahaan induk. Eliminasi transaksi antara perusahaan itu sangat penting untuk menghindari penggandaan data dalam laporan keuangan konsolidasian. Dengan konsolidasi yang tepat, laporan keuangan itu dapat memberikan informasi yang lebih akurat bagi para pemangku kepentingan. Sekian, terima kasih. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.